wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, di mana anggotanya ada saya sendiri Abdul Muthalib, kemudian ada Ansari Rahman, ada Muhammad Rafi'i, ada Reni Herliani, ada Siti Novia Kamelia, ada Siti Mariani, dan ada Susila. Langsung saja untuk memulai diskusi pada siang hari ini, langsung saja kita mulai dari slide pertama pada pemateri pertama. Dipersilakan. Ya, jadi di sini saya akan membacakan mengenai slide pertama, yaitu pengertian dari base checking itu sendiri. Jadi pengertian base checking sendiri adalah suatu bentuk pemerintah di mana pemerintah melakukan dan memiliki hak-hak melakukan perubahan administrasi negara. Dalam artian base checking ini adalah suatu hal-hal istimewa yang dilakukan oleh organ-organ yang ada di dalam pemerintahan, atau hal-hal istimewa itu dapat dilindungi oleh negara. Dalam artian lagi, kalau base checking ini adalah suatu tindakan di mana hak-haknya terjamin, hak-hak pembawa perubahan. Dalam bahasa Belanda, base checking ini diartikan sebagai akti administratif atau hak administratif untuk pembawa perubahan. Nah, itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan keputusan tata usaha negara atau base checking-an menurut Van der Waal terbagi menjadi 3. Pertama, the Rechtsstellende base checking-an, kedua, the Constitutive base checking-an, dan yang ketiga, the Afwezende base checking-an atau keputusan penolakan. The Constitutive base checking-an terbagi lagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama, keputusan yang memberi beban, kedua, keputusan yang menguntungkan, dan ketiga, keputusan penetapan status. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang unsur base checking terbagi menjadi 4. Yang pertama, penetapan tersebut tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, berdasar tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara. Yang ketiga, berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bersifat kontrak individual dan final. Syarat keputusan formal yaitu dibuat berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan dasarnya, kemudian diberi bentuk yang sudah ditentukan, lalu penetapan waktu yang berlaku, kemudian pengumuman atau pemberitahuan kepada yang terkena keputusan, lalu tanda tangan pejabat yang berwenang. Akan melanjutkan materi selanjutnya tentang syarat material keputusan, yang mana syarat material keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, dibuat oleh organ pemerintahan yang berwenang. Yang kedua, tidak boleh memuat kekurangan atau cacat hukum. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya keputusan. Berdasarkan norma hukum administrasi, syarat keputusan itu mencakup syarat material dan juga syarat formal. Syarat material keputusan adalah yang pertama, dibuat oleh organ pemerintah yang berwenang. Dan selanjutnya, tidak boleh memuat kekurangan ataupun cacat hukum. Selanjutnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya. Dan sedangkan syarat formal keputusan adalah pertama, dibuat berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Yang kedua, diberi bentuk yang sudah ditentukan. Yang ketiga, penentuan waktu berlaku, pengumuman atau pemberitahuan kepada yang terkena keputusan, dan yang terakhir, tanda tangan atau undertaking pejabat yang berwenang. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu bentuk dan isi keputusan tata negara, yaitu nama dan alamat lembaga, nomor keputusan dan hal yang diputuskan, consideration, dictum atau hal pokok, penetapan waktu berlaku, tempat dan tanggal penetapan, pemberitahuan atau lampiran, dan keputusan yang memuat nama sekian banyak. Cukup dibuat satu format keputusan.